Dua laporan soal kebebasan beragama internasional terbit dalam sebulan terakhir. Kedua laporan menyoroti betapa pandemi digunakan sebagai dalih untuk membatasi kebebasan beragama khususnya bagi para minoritas. Ratusan orang mengamuk di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, sebuah rumah ibadah dan 5 mobil yang terparkir di halamannya hangus terbakar dalam amuk massa. Delik penistaan agama sudah dipakai untuk memenjarakan terdakwa kasus penodaan agama. Tak hanya terkait agama Islam, kasus penghinaan agama juga terjadi pada sejumlah agama lain yang tentu saja diakui di tanah air. Heboh kasus penghinaan agama juga terjadi selanjutnya di tahun 1990. Di tahun 2006, 41 anggota Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia atau LPMI dipenjara 5 tahun. Mereka dituduh menghina umat Islam. Di tahun 2011 juga masih terdengar juga mungkin oleh Anda ada Antonius Rimon Bawengan juga dijerat hukuman dengan tuduhan menyebarkan selebaran dan buku yang memuat ayat Al-Quran dan Injil. Sebelumnya Rusdiani memang dilaporkan menghina Canang Sari yang merupakan sesaji atau persembahan untuk umat Hindu Bali. Tahun 2015 ada 2 kasus penghinaan agama di sini yang ada. Tahun 2016 delik penghinaan agama juga menimpa Nanang Kurniawan. Nanang ini dinyatakan bersalah mendesain sandal berlafaz kaligrafi Allah. Jadi itu dia beberapa kasus yang memang sudah terjadi sejak tahun 1968. Bahkan menurut sejarahnya 10 tahun berlalu begitu Mbak Eva, semakin meningkat jumlah seseorang apalagi perorangan yang akhirnya terseret kasus tersebut. Salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan yang berbahagia saat ini kita akan sama-sama memahami makna moderasi beragama, terutama dari pandangan iman Kristen. Nah, di sini kita melihat banyak kasus yang terjadi di Indonesia dan kasus-kasus itu berhubungan langsung dengan agama. Dan kita bisa melihat bahwa dampak dari kasus-kasus yang kita lihat, dari tayangan-tayangan yang kita lihat, itu kita bisa melihat bahwa akhir semuanya itu akan mengakibatkan hal yang merusak. Sebab itu penting sekali sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita boleh belajar bersama-sama untuk memahami moderasi dalam pandangan iman Kristen. Moderasi dalam pandangan iman Kristen ini merupakan salah satu jembatan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan antara agama Kristen dan masyarakat yang bukan beragama Kristen. Artinya ini mencakup hal luas. Ketika kita memahami moderasi beragama, kita akan memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya untuk agama kita, tetapi juga untuk agama yang bukan beragama Kristen. Nah, karakter moderasi beragama dalam perspektif iman Kristen adalah keterbukaan, penerimaan, dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda. Moderasi beragama memiliki akar kata moderat yang merupakan kata sifat atau turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebih-lebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti sedang-sedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan alias seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang terkait proses memahami dan menjalankan agama di mana dalam pelaksanaannya tidak bersifat fanatik atau sempit, tetapi mengambil sikap jalan tengah dengan cara memahami serta menghargai keberagaman agama beserta ajaran serta bersedia membangun solidaritas dan kerjasama antar umat beragama. Nah, kita akan melihat dalam perspektif iman Kristen, moderasi beragama tidak bertentangan dengan ajaran iman Kristen, justru akan memperkuat ajaran iman Kristen seperti ajaran Yesus Kristus tentang mengasihi sesama.
Yesus Kristus mengatakan bahwa kasihlah manusia atau sesama seperti dirimu sendiri. Ini adalah satu perintah yang penting atau perintah yang utama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang percaya. Bahwa hukum kasih itu berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali, tanpa melihat latar belakang atau perbedaan dari orang yang kita kasihi tersebut. Sebab itu yang pertama ini, hukum kasih itu berlaku bagi semua orang. Kasih juga harus nyata dalam perbuatan, tidak boleh dibatasi oleh berbagai perbedaan suku, bangsa, kelas sosial maupun agama. Orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan kasih bagi sesama, terutama saudara sebangsa yang berbeda agama. Kasih itu juga dapat terwujud dalam bentuk menghargai, saling bekerja sama antar umat beragama. Jadi, dalam menghadapi masyarakat yang majemuk, senjata yang paling ampuh untuk mengatur agar tidak terjadi radikalisme atau bentrokan adalah melalui moderasi beragama. Nah, kita juga belajar dari firman Tuhan di Roma pasal yang ke-12 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus memberikan satu larangan, tapi di sisi lain Rasul Paulus juga memberikan perintah. Kalimat larangannya atau kalimat negatifnya apa? Jangan membalas. Ini adalah satu kalimat yang penting. Artinya Paulus benar-benar menyatakan bahwa kata perintah untuk menyatakan jangan membalas. Dan ada satu kalimat yang juga bisa kita berikan makna yang penting, yaitu Paulus menekankan untuk kita melakukan yang baik. Dari firman Tuhan itu jelas bahwa Paulus ingin menyampaikan ide untuk kita mengalahkan kejahatan. Kejahatan bisa kita kalahkan dengan kebaikan. Di sini mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan dengan cara mengalahkan kejahatan dengan membalas dengan kejahatan yang lebih besar, tapi dengan cara menghindari kejahatan sekaligus melakukan kebaikan. Juga kita melihat dalam Perjanjian Lama di dalam Mazmur pasal yang ke-133, lalu kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Di situ diajarkan bahwa sesuatu akan indah, sesuatu akan baik jika kita bersama hidup dalam rukun tanpa melihat perbedaan. Bukan hanya menjadi indah, tapi di situ firman Tuhan mengatakan kita akan menerima berkat yang melimpah yang datangnya daripada Tuhan. Sebab itu penting sekali kita menjaga sikap rukun, sikap menghargai, sikap menghormati, karena itulah sumber berkat yang Tuhan akan limpahkan dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen penting sekali untuk memahami dan melaksanakan moderasi beragama, karena orang Kristen dipanggil untuk membawa damai dimanapun kita berada. Semua agama pada dasarnya memang menyuarakan nilai kebaikan dan perdamaian. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia harus mengedepankan sikap keberagaman yang mengutamakan konsep moderasi beragama, yang dimana moderasi beragama adalah cara beragama dan bukan merubah cara agamanya. Menurut Profesor Magnus Suseno, agama barulah menjadi agama jika agama memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan, dan agama haruslah manusiawi. Jadi moderasi beragama adalah salah satu jembatan utama, dan untuk mewujudkan moderasi beragama adalah dengan cara kerjasama dan berjuang bersama
dalam menanggulangi berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan. Pada titik inilah semua umat beragama dapat saling bekerja bersama. Demikian penjelasan singkat tentang moderasi beragama. Bila ini menjadi bekal kita, orang percaya, orang Kristen, supaya kita boleh saling tetap membangun, menjaga kerukunan, saling menghormati, dan saling menghargai. Demikian, terima kasih. Shalom, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua.